Hai guys, gua Techpedia. Selamat datang ke episode kelima dari series Rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ini adalah series di mana gua bakal bikin video rakitan PC tentang gimana cara gua ngehunting, ngerakit, jualnya kemana, cuannya berapa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bisa cuan 100 juta rupiah. Yang nantinya uangnya itu bakal gua pakai untuk beberapa opsi, yaitu yang pertama, gua beli rumah or at least DP untuk rumah tersebut. Yang kedua, gua bikin studio khusus untuk konten karena sementara gua masih konten full di kamar dan di ruang keluarga gua. Dan yang ketiga, terakhir gua bikin company untuk PC pre-build seperti Zaxtech Turf. Tapi jika kalian ada saran yang lebih menarik, coba aja kalian komentar di bawah. Siapa tahu ide kalian bisa jadi tujuan utama dari series yang satu ini. Disclaimer dulu, tujuan dari series ini adalah pure untuk entertainment. Gua gak ada niatan flexing dan lain sebagainya. Gua cuman terinspirasi dari YouTuber luar seperti Elijah Slap dengan kontennya yaitu Flipping PC Until I Buy a House, dan Zaxtech Turf di mana dia emang ada konten PC rakitan untuk company PC pre-build-nya. Jadi gua ngerasa kayaknya bakal seru aja kalau gua bisa ngikutin konten mereka dengan gaya gua dan cara gua sendiri. Karena kebetulan gua emang lumayan suka lah ngikutin konten mereka berdua. Tapi sebelum gua mulai video dari episode kelima kali ini, gua pengen klarifikasi sedikit dan memberikan kalian sedikit konteks karena gua baca di komen episode sebelumnya kayaknya ada yang agak skeptis dengan harga beli yang gua dapatkan serta harga jual yang gua jual dan berapa profit yang bisa gua dapatkan. Jadi gue mau cerita sedikit kalau gue itu emang lumayan rajin lah ngehunting komponen-komponen di Facebook Marketplace ataupun Tokopedia dan Shopee. Jadi yang pertama gue pasti lakukan adalah gue make sure sebelum gue beli barang itu gue dapatnya harga under market. Jadi ketika gue jual itu gue ada spare profit yang lumayan. Dan biasanya kalau di marketplace itu kalau kita ketemu seller yang butuh uang, terutama di Facebook Marketplace, itu mereka biasanya jualnya itu jual cepat. Jadi harganya itu udah ditawarin di harga under market. Plus kadang masih bisa kita nego pula. Jadi yang namanya ngehunting emang hoki-hokian juga. Kadang gue bisa ngehunting berhari-hari dan gak dapat apapun. Kadang bisa dapat seller yang cincai, jual murah yang penting cepat laku. Kadang dapat yang BU dan lain sebagainya. Ya namanya ngehunting itu jodoh-jodohan dan hoki-hokian juga. Kadang gue udah lagi proses nego juga tiba-tiba udah ketikung sama buyer lokal ataupun seller lokal yang sama kayak gue. Jadi kalau ditanya kenapa konten gue harganya agak aneh, agak miring dan lain sebagainya, ya karena yang gue masukin ke konten udah pasti yang dapat good deal. Kalau dapat yang deal-dealnya biasa, ya biasa gue skip. Dan kalau yang biasa banget ya nggak gue masukin ke konten video gue. Kemudian untuk harga jualnya, gue juga sempat lihat ada yang bilang masa sih PC-nya kejual dengan harga segitu. Jadi gue tinggalnya itu di Kalimantan Barat, gue bukan tinggal di Pulau Jawa, dan di sini di regional gue emang harga jualnya itu lebih tinggi dari pasaran online maupun pasaran di harga Pulau Jawa. Jadinya gue bisa jual dengan harga yang lebih tinggi mengikuti harga pasaran di regional gue. Nah, semoga gue bisa memberikan kalian konteks sedikit kenapa gue bisa dapat harga itu harganya super murah, tapi gue bisa jual harganya juga di atas pasaran sehingga bisa mendapatkan profit yang lumayan decent juga. Nah, sebelum gua mulai episode kelima dari series Rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah ini, gua pengen kasih tahu ke kalian bahwa gua bakal bikin series baru yaitu gua react setup para subscriber. Jadi jika kalian ada yang pengen setupnya gua react di channel ini, langsung aja submit ke Google Form, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Untuk sekarang sih gue lihat udah sekitar 8-9 orang yang kirim dan gue masih butuh beberapa lagi. Jadi supaya seriesnya cepat dimulai, kirim aja setup kalian buat segera gue react. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekarang langsung aja kita lanjut untuk videonya. Nah, untuk episode kali ini sebenarnya sedikit berbeda karena kali ini gue nggak ngerakit PC dari nol, melainkan gue dapat PC satu set dari Facebook Marketplace beserta monitor, keyboard, mouse, dan speaker kecil gitu kayak dari merek Advan. Pertama sih gue lihat postingan ini awalnya gak terasa menarik sedikit pun. Fotonya burem, harganya juga tinggi. Awalnya dia postingnya itu di harga 5 juta rupiah. Dan gue coba iseng aja nanya speknya dan kelihatannya sih sellernya nggak ngerti soal spek. Gue cuman dijawab apa adanya aja. Jadi gue read doang chatnya. Tapi beberapa hari kemudian dia DM gue lagi. Katanya dia lagi pengen lepas di harga 2,5 juta aja. Dan gua coba aja nego langsung di 2 juta dan rupanya langsung di-okein sama sellernya. Jadi gua langsung aja ajak COD sama sellernya dan kayaknya sih ini beneran BU banget. Soalnya pas gua bilang gua OTW ke rumahnya, dia bilang kalau misalnya ditanya sama abangnya,
Gue harus jawab kalau gue beli itu di kisaran 3 sampai 3,5 juta. Dan untungnya sih gue nggak ketemu abangnya. Katanya sih abangnya lagi tidur. Jadi gue langsung aja angkut pulang satu set PC-nya beserta monitor dan peripheralnya. Dan gue bongkar ulang, gue bersihkan satu-satu komponennya. Terus gue rakit ulang jadi PC-nya. Nah, untuk speknya karena PC episode kali ini gue nggak ngerakit dari awal. Jadi untuk harga per partnya itu berdasarkan asumsi gue aja. Tapi sebelum gue mulai breakdown part-partnya, thanks to Popside udah sponsorin video gue kali ini. Jadi Popsite adalah sebuah profesional website builder yang bakal sangat membantu branding kita baik dalam untuk bisnis maupun untuk personal branding karena kita bisa mendapatkan exposure yang jauh lebih tinggi lagi dengan adanya website. Popsite menyediakan banyak sekali template pre-built seperti mulai dari tema yang selalu di-update setiap bulannya, kontak form, galeri foto hingga video dan YouTube dari channel kita, link ke semua sosmed kita mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menampilkan service dan price list yang kita tawarkan kalau memang kita berbisnis. Mulai dari testimoni customer juga, resume experience, project yang udah atau sedang kita kerjakan, hingga external link seperti LinkedIn profile maupun website pribadi kita. Dan semua fitur ini gratis bisa kita nikmati tanpa keluar biaya sepeser pun. Mereka juga baik banget udah featuring website pribadi gua di homepage utama websitenya Popsite. Jadi gua thank you banget untuk timnya. Sebenarnya mereka ada versi Pro yang berbayar yang perbedaannya itu kita bisa remove branding atau watermarknya Popsite dari footer paling bawah website kita. Terus kita bisa connect ke custom domain kita yang lain juga. Dan kalaupun misalnya kita butuh untuk bisnis, kita bisa nge-track secara detail traffic dari website kita setiap harinya. Dan harganya itu juga sangat murah, cuman sekitar 120-an ribu rupiah aja per bulan atau sekitar $7,5. Dan kabar baiknya kita bisa menikmati versi Pro itu secara gratis juga. Syaratnya itu kita cuma perlu invite sebanyak 5 orang untuk buka akun. Nah, yang buka akun itu terserah mau upgrade ke versi Pro ataupun tetap pakai versi gratis. Pokoknya kalau ada 5 orang yang pakai referral link dari kita bisa menikmati versi Pro-nya secara setahun gratis. Jadi ajak semua relasi kalian mulai dari teman, pacar, selingkuhan, tetangga yang suka julitin kehidupan kalian untuk bikin website secara gratis menggunakan Popsite. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Thanks banget untuk Popsite udah sponsorin video gua kali ini. Nah, untuk komponen pertama di sini, motherboardnya pakai ASRock A520M HVS, sebuah motherboard budget dengan soket AM4, memiliki 2 slot RAM dengan kapasitas maksimal 64GB, 1 slot SSD NVMe dengan 4 slot SATA, dan untuk motherboardnya di sini, gua anggapannya dapat di harga Rp500.000 aja. Untuk prosesornya di sini dia pakai Ryzen 5 5600G, sebuah CPU legendaris dengan 6 cores dan 12 threads dengan base clock di 3,9 GHz dan boost clock di 4,4 GHz. Memiliki iGPU yang artinya CPU ini bisa menyala tanpa GPU yang performanya itu kurang lebih sama dengan GT 1030 ataupun GTX 750 Ti. Menjadikannya CPU budget favorit untuk para gamer yang udah kebelet pingin main game tapi mungkin belum memiliki budget untuk beli dedicated GPU. Nah, untuk CPU ini gua anggapannya dapat di harga 1,1 juta rupiah aja. RAM-nya di sini pakai RAM polosan dari SK Hynix dengan kapasitas 1x8GB dengan speed di 2666 MHz dengan cache latency di 1943. Nah, nanti gue bakal tambahin RAM-nya jadi 2x8GB karena buyernya itu sempat request buat jadiin ke 16GB, padahal postingan awalnya itu gue tetap post 1x8GB. Jadi untuk RAM-nya itu sebenarnya gue dapatnya anggapannya Rp100.000 aja, tapi karena gue tambahin satu keping lagi, jadi gue anggapan untuk build-nya itu di Rp300.000. Untuk storage-nya gue dapat dari SSD SATA Phenom RX dengan kapasitas 120GB dan HDD sebesar 500GB yang rupanya pas gua cek sih udah gak berfungsi ya. Jadi sebenarnya gua cuma dapat satu SSD SATA di sini dan gua anggapannya dapat di harga Rp100.000 juga. Nah, untuk PSU-nya di sini dia pakai dari Furion MV400, PSU ATX dengan kapasitas 400 watt dengan 80 plus efisiensi tapi belum ada sertifikasi apapun. Memiliki 4 jenis protection dan gua sangat saranin buat ganti PSU-nya kalau memang ada rencana upgrade GPU, tapi kata bayarnya dia gak masalah karena sementara dia juga cuma pakai iGPU seri 5600G dan dia juga lagi butuh cepat untuk kerjaannya, jadi ya dia pakai aja apa yang ada. Untuk PSU ini gue anggapannya dapat di harga Rp150.000.
Terakhir untuk casingnya di sini, gue dapat dari tipe Simbada Battleground 08, casing ATX warna putih dengan bonus 1 fan di belakang, support 3 fan di depan dan 2 fan di atas. Support GPU dengan panjang hingga 305 mm dan memiliki RGB di front panel yang bisa diatur lewat tombol LED di casingnya. Untuk casingnya ini gue anggapannya dapat di harga Rp100.000 juga. Jadi untuk total rakitan PC kali ini sebenarnya ada di 2 juta, tapi karena gue upgrade RAM itu jadi 2,2 juta rupiah. Dan PC ini udah kejual di Facebook Marketplace lokal gua seharga 3,7 juta rupiah. Jadi untuk total profit episode kelima kali ini ada di 1,5 juta rupiah, which is pretty insane karena profitnya itu hampir 70% dari modal yang gua keluarkan. Dan gua masih bisa jual monitor beserta keyboard dan peripheralnya. To be honest, monitornya itu udah kejual juga untuk orang yang beli buat pakai CCTV seharga Rp250.000. Tapi gua nggak masukin di sini karena gua pengen fokus bahas PC-nya doang. Jadi untuk sementara total profit gua dari PC rakitan episode 1-5 ada di Rp8.225.000 dan gua pribadi sangat puas dengan profit yang udah gua hasilkan dari PC episode 1 sampai yang sekarang karena menurut gua lumayan konsisten. Gua dapat profitnya itu di kisaran 1,5 sampai 1,7 jutaan yang menurut gua sih ini ya udah sangat decent dan gua berharap series ini bisa terus berjalan dengan sangat lancar. Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran dengan progres gua dari episode sebelumnya. Gua udah bikin playlist khusus untuk series ini, kalian bisa langsung aja klik di sini. Nah, sekarang gua bakal mulai untuk ngebahas gaming benchmarknya. Nah, sebelumnya untuk gaming benchmarknya di sini sebenarnya gue bukan ngetes pakai PC ini, gue ngetesnya itu pakai testbed gue yang satunya karena PC-nya itu udah keburu laku 2 hari setelah gue post di Facebook Marketplace, jadi gue belum sempat ngetes semua, udah langsung diangkut sama bayarnya karena dia butuh cepat. Jadi gue ngetesnya itu pakai testbed gue yang lain sekalian untuk ngelihat gimana performa dari si Ryzen 5600G jika ditambahkan dengan RX 580 versi 8GB karena menurut gue GPU itu GPU budget yang sangat worth it banget dan menurut gua bakal sangat cocok untuk dipasangin ke CPU yang satu ini. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir karena performanya itu gua jamin pasti mirip karena speknya di sini itu sama-sama aja. Gua pakai Ryzen 5600G, motherboardnya A520M dari BattleAxe Colorful, RAM-nya T-Cred 2x8GB versi 3200MHz, dan nantinya gua bakal compare jika ditambahkan performance-nya dengan RX 580 versi 8GB. Di sini bakal ada perbedaan FPS di video dengan data yang gua tampilin karena gua itu ngetesnya 2 kali. Yang pertama itu nge-record buat kasih kalian nonton gameplaynya, dan yang kedua itu gua ngetes tanpa nge-record supaya buat bisa ngelihat data real performance-nya untuk gua tampilin di sini juga. Game pertama Counter Strike 2 dengan preset low dan FSR balance auto on, kita bisa mendapatkan average di 96 FPS, sementara kalau di-record di sini kita cuma bisa mendapatkan average di 78 FPS. Jadi memang performanya itu drop lumayan signifikan kalau gua pakai sambil recording, jadi gua terpaksa harus ngetes semua game 2 kali untuk ngenampilin data yang realnya. Berikutnya untuk Dota 2 dengan preset fastest, tanpa recording kita bisa mendapatkan average di 137 FPS dengan 1% low-nya yang sangat tinggi di 97 FPS. Sementara kalau sambil recording kita cuma mendapatkan average yang sebenarnya sih masih lumayan sih di 117 FPS. Dan terakhir untuk Valorant, sorry banget gue kehilangan footage-nya padahal gue udah ngetes sebelumnya. Tapi gue cuma ada save datanya, gue nggak tahu kenapa juga footage-nya bisa hilang. Dengan preset low dan tanpa recording kita bisa mendapatkan average di 195 FPS. Dan kalau sambil recording itu kisarannya masih di 160-170 FPS. Jadi kalau kalian pengen ngerakit PC dengan iGPU dari si Ryzen 5600G, sebenarnya itu cukup-cukup aja. Tapi gimana performanya dengan game-game yang lebih demanding? Yang pertama Cyberpunk dengan preset low dan FSR 2.0 quality-nya auto. Tanpa upscaling kita bisa mendapatkan average di 24 FPS. Death Stranding dengan preset low tanpa ray tracing dan upscaling, kita bisa mendapatkan average di 31 FPS dengan 1% low di 26 FPS. God of War dengan preset low dan FSR quality 0,3 kita bisa mendapatkan average di 24 FPS. GTA 5 Enhanced dengan preset low dan tanpa upscaling kita bisa mendapatkan average di 38 FPS. Hogwarts Legacy dengan preset low dan FSR quality kita bisa mendapatkan average di 24 FPS. Horizon Zero Dawn dengan preset low dan tanpa upscaling kita bisa mendapatkan average di 21 FPS. Resident Evil 4 dengan preset low dan tanpa upscaling kita bisa mendapatkan average di 36 FPS. The Witcher 3 dengan preset low dan FSR quality kita bisa mendapatkan average di 28 FPS.
Oke, jadi itu dia untuk hasil gaming benchmarknya. Yang menurut gua sih kalau kalian cuman pakai si Ryzen 5600G untuk game kompetitif, PC-nya itu udah bisa berjalan dengan performa yang cukup decent. Tapi kalau menyentuh game-game berat seperti Cyberpunk, God of War, Hogwarts Legacy, dan lain sebagainya, tentunya itu kita masih membutuhkan tenaga ekstra dari dedicated GPU kalau ingin mendapatkan performa experience gaming yang lebih baik. Yang walaupun di sini kalau di kisaran 25-30 fps itu masih playable bagi sebagian orang. Jadi solusi gua seperti yang gua sebutkan tadi, kalau kalian udah keburu ngerakit PC pakai si 5600G ini, kita bisa nambahin dedicated GPU yaitu RX 580 versi 8GB ataupun 2048SP versi 8GB juga yang sebenarnya itu RX 570 yang harganya itu paling di kisaran 800 sampai 1,3 juta tergantung kalian belinya itu brand new atau dapatnya second. Nah, di sini gua ngetesnya itu pakai RX 580 versi 8GB dari Sapphire. Bisa dilihat dari 14 game yang gua tes dengan preset low, kalau hanya menggunakan iGPU dari 5600G, gua hanya bisa mendapatkan average di 29 fps. Tapi kalau gua nambahin si RX 580 versi 8GB di sini, average-nya itu langsung naik drastis ke 84 fps. Performance boost-nya itu naik hampir 3 kali lipat. Bahkan kalau misalkan gua ganti presetnya semua game itu ke high, kita bisa mendapatkan performance boost yang sangat besar di 2 kali lipat. FPS average-nya itu naik menjadi 60 FPS, yang menurut gua sih sangat worth it mengingat harga second dari GPU ini cuma di kisaran 800 sampai 1 juta rupiah. Tapi yang perlu diingat, GPU ini adalah GPU yang udah cukup berumur dan dia itu sangat terkenal dipakai untuk para miner. Jadi memang ada resiko rusak dan lain sebagainya. Jadi kalau dari gua lebih saranin buat nabung sedikit lagi, beli aja RX 580 versi 2048SP 8GB. Itu brand new-nya itu paling cuma di kisaran 1,2-1,3 jutaan tergantung tipe yang kalian pilih. Nah, performanya itu memang kurang lebih di bawah 10% dari yang gua tampilin di sini. Karena mereka itu sebenarnya adalah RX 570 yang di rebranding menjadi 580 2048SP. Setelah ini gue bakal bikin video review tentang GPU dari RX 580 8GB beserta RX 580 versi 2048SP. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten gue pas nge-review GPU tersebut. Karena menurut gue itu GPU yang sangat worth it mengingat performanya itu sangat decent dan harganya itu sangat murah di kisaran 1,2 hingga 1,3 jutaan juga. Kita udah bisa dapat GPU brand new dengan garansi 1-2 tahun tergantung kita pilihnya tipe yang mana. Jadi itu aja episode kelima dari seri Rakit PC hingga cuan 100 juta rupiah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Dan satu lagi, jangan lupa submit setup kalian buat gua react segera. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Semua support dari kalian sangat berarti bagi channel kecil gua untuk tumbuh lebih baik lagi ke depannya. Sekian aja dari gua Techpedia, and I'll see you guys on the next one. Bye-bye.